Mari kita membaca kitab suci bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-21. Saya mulai membaca 19-20, saudara baca 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sampai di sini. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, atau kita lega dan kita penuh dengan kepastian di hadapan Tuhan kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, minggu lalu kita dengan panjang lebar memikirkan tentang tuduh atau tidak tuduh yang keluar dari hati kita. Allah yang berada di dalam surga, Dia menaruh sesuatu wakil Tuhan yang berfungsi sebagai hakim, sebagai peringat, sebagai yang memimpin, dan sebagai penuduh di dalam hati kita, yaitu hati nurani. Hati nurani yang mengetahui bersama dengan kita apa yang pernah kita berbuat. Maka istilah hati nurani di dalam bahasa Latin conscientia, yang mengetahui bersama. Bahasa Greka synedesis, yang mengetahui bersama. Bahasa Inggris conscience, itu ada co sama science. Istilah science di dalam bahasa Latin adalah aku tahu. Con sama science berarti yang mengetahui bersama dengan aku. Jadi artinya conscience, artinya hati nurani adalah my knower. Engkau kerja segala hal tidak tentu istrimu tahu. Engkau kerjakan hal tertentu mungkin belum sempat beritahu kepada suamimu. Engkau kerjakan sesuatu di sekitarnya, tidak ada orang mengawasi, tidak ada orang mengetahui, tapi ada yang sama-sama tahu. Waktu mobil saya masuk di sini, nyonya saya mengatakan, seorang mantan majelis, setiap kali 6:30 dia datang, lihat dia sudah mengatur kursi. Nyonya saya mengatakan, tidak pernah dia lihat lambat, selalu sebelum 6:30 sudah ada di sini, mengatur, membersihkan semua. Dilihat oleh siapa? Dia sekarang sudah bukan majelis lagi. Itu mantan majelis. Waktu dia menjadi majelis, memang dia rajin. Sebelum ada sistem majelis ini, dia sudah kerja. Sekarang dia sudah turun, bukan jadi majelis, tetap kerja begitu. Siapa yang lihat? Ada orang yang cuma suka jalan-jalan, supaya orang lihat dia rajin. Tetapi kalau tidak ada orang lihat, tidak kerja. Ada orang kerja dilihat oleh Tuhan, tidak perlu dilihat oleh manusia. Apa sebab? Karena dia punya sesuatu kesadaran. I do this for my Lord. Nah, itulah namanya reform. Mengapakah negara-negara ini pengaruhi oleh teologi reform selalu menghasilkan produksi yang paling tepat, paling akurat? Karena pengaruh etos kerja ini sudah masuk ke dalam akar kebudayaan. I do everything before my God. He is now observing. He is now looking at me. Allah sedang melihat aku, meninjau, memperhatikan. Dia sedang menguji. Jadi saya harus kerja segala sesuatu untuk dilihat Tuhan. Manusia ngerti, tidak ngerti, silakan. Manusia tahu, tidak tahu, tidak apa-apa. Paulus berkata, jika ada orang mencintai Tuhan, orang itu dikenal oleh Tuhan. Engkau ingin dikenal oleh manusia kan? Engkau ingin diketahui oleh manusia kan? Apa yang kau kerjakan? Hanya kau kerjakan demi untuk dipuji oleh manusia. Tetapi orang yang kerja segala sesuatu di hadapan Tuhan, Tuhan mengerti dia. Saudara-saudara,
Dan apakah kalau engkau kerja segala sesuatu tidak ada orang tahu berarti engkau tersendiri? Tidak. Paling sedikit Tuhan tahu. Paling sedikit Roh Kudus tahu. Paling sedikit Tuhan Yesus tahu. Paling sedikit hati nuranimu tahu. My conscience, sunedesis. Jadi hatiku mengetahui bersama denganku apa yang kulakukan. Sebagaimana engkau berdosa, tidak ada orang lihat. Jangan lupa setan tahu. Kamu tahu, Tuhan tahu, dan hati nurani tahu. Tidak ada orang berbuat dosa, hanya dia sendiri tahu. Karena Tuhan sudah menanam satu knower. Knower ini menjadi wakil Tuhan. Sebelum engkau berdosa, hati nurani selalu mengatakan jangan, stop here. Please don't do it. It is very dangerous. It is not right. You must not do it. Hati nurani bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, Sang Pencipta. Hati nurani itu adalah wakil Allah yang dicipta. Roh Kudus itu adalah Allah, oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Hati nurani bukan Roh Kudus. Hati nurani adalah sesuatu fungsi pelita rohani yang bercahaya dalam hati kita untuk mewakili Tuhan, memberikan peringatan, memberikan sesuatu pujian, memberikan penghiburan, dan memberikan penghakiman kepada kita. Sebelum berdosa, hati nurani mengatakan jangan. Waktu engkau berdosa, dia tinggalkan engkau, biar engkau berbebas. Setelah berdosa, hati nurani kembali mengatakan kau sudah berbuat salah. Nah di situ hati nurani mewakili Tuhan menjadi penghakim kita. Maka minggu lalu kita berkhotbah tentang tuduh atau tidak tuduh. Hatiku menuduh atau hatiku tidak menuduh. Kalau hati tidak menuduh berarti engkau sudah benar? Tidak tentu. Karena hatimu mungkin kebal. Seperti daging yang kena besi yang panas, akhirnya syarafnya mati semua. Daging itu sudah menjadi yang apal dan tidak mempunyai perasaan reaksi apapun. Banyak orang berdosa berkali-kali. Akhirnya hati nuraninya pun itu rusak. Pertama kali engkau berbuat dosa, hati nurani sedih sekali. Setelah 100 kali engkau mengulangi dosa yang sama, hati nurani itu sudah tidak berguna lagi. Jika hati nurani tidak menegur, tidak berarti engkau sudah beres. Kalau begini bagaimana ya? Hati nurani kalau tidak menegur, kenapa saya tidak beres dan tidak tahu? Maka perlu ayat ini. Hatimu kalau menegur, ingatlah Tuhan lebih besar dari hatimu. Nah ini kalimat yang tidak ada di agama apapun. Kitab suci dari agama apapun tidak pernah mempunyai keadaan yang dua lapis seperti ini. Mereka menemukan ada hati nurani. Dan mereka tidak bisa beritahu hati nurani ada wakil Allah. Mereka mengetahui ada pengalaman teguran hati nurani. Dan mereka tidak memberikan hati nurani di bawah Allah. Allah lebih tinggi dari hati nurani. Hanya kitab ini. Dan Yohanes memberikan kepekaan ini dengan dua lapisan. Conscience and God. God is greater than our conscience. Maka fungsi dari hati nurani itu harus dibawa kembali kepada ukuran dari Tuhan Allah sendiri. Adakah hati nurani yang oversensitif? Ada. Yang tidak salah dia kira salah. Adakah hati nurani yang sudah tidak sensitif? Ada. Sudah mati. Maka orang yang takut kepada Allah sampai hati nuraninya itu ditaruh di bawah ukuran Tuhan Allah sebagai standar yang mutlak, baru dia beres hidup. Orang Tionghoa itu selalu mengatakan, gua pinjong sim kok. Gua kerja segala sesuatu menurut hati nuraniku. Saudara, hati nurani perampok sama hati nurani orang yang baik beda. Yang merampok itu dia mengatakan saya rampok semua. Saya sudah dah bunuh engkau sudah enak, dah saya bunuh. Itu liong simku dah bunuh kamu. Dia anggap rampok tidak apa-apa, asal dah bunuh sudah liong sim. Jadi liong sim itu selalu menjadi sangat rendah standarnya karena tidak takut kepada Tuhan Allah. Seorang Kristen adalah seorang yang mau menaruh hati nurani di bawah standar Tuhan Allah. Lalu selalu minta Tuhan mengecek. Bukan mencari bolo, wong Jawa bilang.
Kalau sudah buat salah, ketakutan disalahin, cari beberapa orang. Benar kan? Wah benar toh, benar toh. Ya lu benar. Coba lihat orang itu bilang saya benar. Orang itu bilang sama saya. Banyak orang bilang engkau benar, tidak tentu engkau benar. Kalau Tuhan tidak mengatakan engkau benar. Banyak orang bilang engkau salah, tidak tentu engkau salah. Kalau Tuhan tidak mengatakan engkau salah. Dari standarnya bukan dari manusia. Maka Paulus, dia mengatakan dua kalimat untuk orang-orang yang kecimpung ke dalam psikologi yang salah. Barang siapa membanding diri dengan diri, mereka salah. Barang siapa membanding diri dengan orang lain, mereka salah juga. Membandingkan diri dengan diri berarti pakai ukuran sendiri untuk menilai sendiri. Menurut saya ini tidak salah, maka saya menganggap saya cukup baik. Saya menganggap saya cukup baik. Enak aja. Sendiri menilai sendiri, lalu sendiri menghibur sendiri. Salah. Paulus berkata, orang yang membandingkan diri orang lain tetap salah. Menurut dia, saya baik. Menurut dia, saya baik. Coba dia dapat tanya mereka. Kenapa mesti tanya mereka? Mereka siapa? Mereka tetap adalah manusia yang penuh kesalahan. Tapi kalau tanya kepada Tuhan, di hadapan Tuhan semua orang tidak benar, maka standar dari Tuhan berapa peka engkau pegang. Itu namanya takut kepada Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Bijaksana dimulai daripada perasaan takut kepada Tuhan. Orang yang mempunyai ketakutan kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan, dia akan bertanggung jawab setiap saat tanpa diketahui oleh orang lain. Dia langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Di tempat di mana banyak orang melihat, engkau rajin. Di mana tak ada orang melihat, engkau ngawur. Engkau bagaimana bisa menjadi orang Kristen yang baik? Orang Kristen yang baik adalah karena saya percaya Allah Maha ada. Maka di pelosok yang paling sepi dia ada. Aku terbang sampai ke ujung bumi, dia ada. Aku masuk ke dalam gua menyembunyikan diri, dia ada. Di mana dia ada, di situ saya hidup menghadap dia. Saya bertanggung jawab kepada dia. Saya setia kepada dia. Itulah orang yang beres. Jadi bandingkan diri dan diri, bodoh. Bandingkan diri dengan orang lain, juga bodoh. Karena engkau tidak dicipta untuk dirimu. Engkau dicipta untuk Tuhan sendiri. Engkau tidak dicipta untuk orang lain. Engkau dicipta bagi Sang Pencipta itu sendiri. Sang Pencipta itu mempunyai mata lebih tajam dari siapa? Waktu saya berada di Jerman, di Köln, saya mengetahui Köln Katedral, salah satu gereja yang paling agung di dunia. Yang mempunyai dua menara yang tingginya 556 feet. Hanya kalah 6 feet, kalah 5 feet daripada Ulm Katedral. Ulm di Jerman lebih selatan sedikit. Köln berada di Jerman lebih utara. Ulm itu mempunyai satu menara. Dan spire-nya adalah 561 feet. Köln 556 feet. Coba beda 5 feet. 5 feet itu 1,5 meter saja. 561 feet berarti lebih daripada 160 meter. 160 meter lebih tinggi dari Monas, satu gereja. Dan dua spire yang menuju ke langit itu. Saya naik dengan kedua kaki waktu itu masih muda. Sekarang saya mati tengah jalan kalau ke situ. Saya mengatakan saya akan satu kali tidak berhenti. Naik terus sampai atas. Nggak usah berhenti. Itu mimpi. Waktu saya naik sampai 183. Seperti anjing. Sudah mau mati saya. Waktu itu umur berapa? 30 lebih. Saya sampai 183. Berhenti. Jantung detukan kira-kira 140. Saya tunggu berapa menit. Naik lagi. Naik lagi 60. Dah kuat lagi. Tunggu lagi. Akhirnya sampai atas 520 anak tangga. Ya. Bayangkan ya. Kalau itu sampai di dekat
tempat yang bisa berdiri, lalu lincipnya tidak bisa naik lagi. Itu kira-kira ya bisa sampai 110 meter. 500 tangga bersatu tangga 20 cm. Kira-kira mungkin. Sudah sampai di situ saya berhenti. Saya lihat kota Koloen. Dari tempat yang tinggi melihat. Seperti engkau di Monas melihat. Setelah itu saya lihat lagi. Itu ukiran dari berbatu granit. Yang dijadikan tumpukan setiap itu satu. Kira-kira masih ada tingginya 30 susun. Masih ada lebih 10 susun, 20 susun rumah. Yang lincip itu. Lalu ukiran itu saya ukur. Setiapnya sama besarnya. Tidak ada satu yang terlalu besar atau kecil. Kalau bangunan di Indonesia sudah tempat yang tidak ada orang lihat ngawur. Lalu ditanya kenapa ngawur? Kan tidak kelihatan. Puji Tuhan tidak ada yang lihat. Orang Kristen yang setia kepada Tuhan lain. Setiap batu saya ukur 90 derajat. Satu persatu. Sama. Nah, itu bukan pakai mesin, pakai tangan. Itu dibikin ratusan tahun yang lalu. Koloen Katedral dari permulaan sampai akhirnya selesai 800 tahun. Yang terakhir dipasang itu sama permulaan itu hampir 800 tahun. Jadi pelan-pelan bikin sampai selesai. Begitu bagus. Saya kaget luar biasa. Ini namanya Kristen. Ini namanya orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tidak sembarangan. Tidak asal memperalat anugerah Tuhan untuk menggemukkan diri, untuk memperkaya diri, lalu kerja. Tidak karu-karuan. Do everything for God. Do everything to be seen by God. Do everything before God. Do everything to be responsible to God. Saudara-saudara. Hati kalau tidak menegur. Tidak berarti sudah beres. Karena mungkin hatimu itu kebal. Hati kalau menegur. Tidak tentu tidak beres. Karena hatimu terlalu peka. Melampaui akan anugerah dan melampaui akan rencana Allah. Apakah artinya hati terlalu sensitif melampaui standar Tuhan Allah? Saudara-saudara, kebudayaan yang mengakibatkan kerusakan hati nurani. Di Tiongkok, karena satu kalimat daripada filosof Mencius 2400 tahun yang lalu. Dia mengatakan orang yang tidak hormat kepada orang tua, ketidakhormatan yang paling besar yaitu tidak ada anak. Fu bu xiao you san, wu hou wei da. The biggest dishonor to your parents is you do not give birth to descendant. Kalau engkau menikah tidak lahir anak, atau engkau tidak mau menikah sampai tidak ada anak, engkau kurang ajar sama orang tua. Karena nenek moyangmu itu susah payah terus sampai adakan kamu berhentikan, kurang ajar. Maka orang harus ada anak. Kalau tidak ada anak itu put hau yang paling besar, yang paling kurang ajar orang tua. Karena kalimat ini maka mengakibatkan side effect. Jikalau seorang Tionghoa menikah, akhirnya istrinya tidak hamil, dia tunggu 5 tahun, 10 tahun tidak hamil, dia mempunyai hak untuk menikah lagi. Istri kedua tetap tidak lahir, istri ketiga tetap tidak lahir, istri keempat, karena saya harus hormat sama orang tua. Lu yang bikin gua tidak ada anak, kurang ajar lu ya. Istri-istri dicela. Akhirnya sudah dapat 7 istri semua tidak ada anak. Periksa dokter baru tahu dia sendiri yang tidak beres. Nah, istri-istri itu sudah dilecehkan. Side effect ini mengakibatkan pentingkan pria melecehkan wanita sebagai satu ciri khas kelemahan nasionalisme orang Tionghoa. Di situ ribuan tahun perempuan itu dikorbankan hanya karena kalimat itu. Nah sekarang kalau seorang pria sudah menikah, istrinya tidak ada anak, dia menikah lagi, dia rasa tidak apa-apa karena engkau tidak ada anak. Salah satu sebab boleh membuang istrinya adalah karena tidak melahirkan anak. Di antara 7 sebab. Salah satu tidak ada anak, salah satu terlalu cerewet. Perempuan yang terlalu cerewet boleh diceraikan.
Yang tidak ada anak tidak ada mulut kebanyakan. Pergi sudah. Tetapi seorang wanita kalau dia menikah dengan seorang pria, akhirnya tidak dihamili, tidak dapat anak. Dia mau menikah lagi, tidak berani. Karena apa? Hati nurani dia menegur dia. Lu perempuan, kamu tidak boleh menikah lagi. Kenapa begitu? Karena kebudayaan. Jadi hati nurani bisa menjadi terlalu peka, bisa menjadi terlalu kebal karena pengaruh kebudayaan. Kebudayaan itu telah menghancurkan kemurnian fungsi hati nurani yang secara tidak sadar diterima sebagai satu hal yang wajar. Di India ada satu kejelekan kebudayaan. India yang kuno, kalau suaminya mati, istri harus mati bersama. Mati bersama dibakar mati atau ditaruh di kuburan, kasih makanan berapa hari. Nanti ditutup kuburannya, makanan selesai dia harus mati. Karena suaminya mati, dia harus ikut mati. Dan mereka tidak berani melawan karena apa? Ini kebudayaan sudah berakar di hati nurani. Jadi karena kebudayaan, karena agama, karena sesuatu moral arus, karena kebiasaan diri sendiri, hati nurani sudah tidak lagi setia dan tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Itu sebab ayat ini mengatakan, jikalau hati menuduh, jikalau hati tidak menuduh. Kalau hati nurani menuduh, ingat Allah lebih besar daripada hati nurani. Sehingga kembalikan hati nurani dan tuduhan itu ke bawah sesuatu penghakiman firman Tuhan. Saudara jangan kira ikut kebaktian ini buang waktu. Engkau ikut kebaktian, engkau mendapatkan bijaksana dari surga. Amin. Dan engkau menemukan begitu banyak koreksi yang kita perlukan diberikan oleh Tuhan. Satu kali tidak mengikut kebaktian, engkau rugi. Tetapi kalau yang berkhotbah sembarangan, engkau betul-betul buang waktu. Engkau ikut kebaktian yang tidak bertanggung jawab, khotbahnya ngawur. Engkau akan dikacaukan, tak karu-karuan imanmu. Itu buang waktu. Tapi kalau engkau ikut kebaktian di mana firman Tuhan itu betul-betul begitu tajam, begitu akurat, memberikan pencerahan, bahagialah kamu. Jikalau hati nurani menuduh, kembalikan kepada Tuhan Allah. Jikalau hati yang sudah takut kepada Tuhan, yang sudah berbakti dengan sungguh-sungguh, takluk mematukan kepada kedaulatan Allah dan mengerti standar itu, akhirnya tidak menuduh, bersyukur. Berarti engkau sudah beres. Kalau hidupmu beres dan hati nurani yang sudah takut kepada Tuhan pun tidak menuduh, berarti engkau boleh lega. Ini ayatnya. You may enjoy the peace before God, because the heart which fear the Lord is now not rebuking you. Tidak ada reproach, tidak ada rebuke daripada hatimu, berarti engkau beres. Kalau engkau beres betul-betul, maka engkau lega di hadapan Tuhan. Nah, ini kenikmatan hidup yang paling besar. Engkau mempunyai uang yang banyak sekali, tapi uangnya itu tidak beres diperoleh. Hatimu akan menegur dan engkau tidak mungkin tidur nyenyak. Tetapi kalau hatimu takut kepada Tuhan dan hatimu tidak tegur karena hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau lega di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya begitu damai di hadapan Tuhan, menikmati perdamaian dari Tuhan, dia menikmati hidup dengan sesungguhnya. Dia boleh tidak ada ketakutan, boleh berani di hadapan Tuhan. Ini ayatnya. Saudara-saudara, saya pada waktu umur 16, belum ada request, belum ada SIM, curi-curi bawa sepeda motor karena ingin coba. Malam-malam saya jalan di tengah-tengah jalan. Saya mau menembusi tempat, yaitu polisi. Karena hati saya tahu saya tidak ada request, tidak ada izin, dan tahu polisi di situ. Saya pura-pura berani, tapi pura-puranya tetap tidak stabil. Saya makin minggir, jauh dari polisi supaya tidak ketangkap. Mestinya jalur ini, saya jalan sudah dekat polisi bisa nyorong sedikit.
Dan heran sekali, saya mau hindarkan dia, justru dia kelihatan ini kok nyerong-nyerong, dia datang cekat. Langsung ketangkap. Karena apa? Hati nurani tidak setuju, saya tidak ada SIM bawa. Nah, hati kita memang dicipta Tuhan seperti ini. Tapi kalau enggak ada SIM, polisi cekat pun tidak apa-apa. Dung. Berhenti di depan. Ada apa polisi? Mana SIM? Kasih lihat. Mau apa lagi? Tidak apa-apa, jalan. Begitu kan? Kalau hati kita beres di hadapan Tuhan, tidak usah takut. Tidak usah takut apapun. Saudara-saudara, salah seorang pendeta yang paling berani di zaman ini adalah Stephen Tong. Khotbah saya, perkataan saya, kritik saya, kalau perlu saya katakan. Tapi kenapa saya tidak takut? Karena saya tahu yang saya katakan itu benar. Paling banyak saya mati. Tetapi hidupku tidak bernilai lebih daripada kebenaran yang Tuhan serahkan kepadaku. Maka saya harus sungguh-sungguh menyatakan kebenaran. Lebih daripada hanya menyayangi hidup yang seorang diri ini saja. Dan cara itu, pelayanan itu berkati terus menerus berpuluh-puluh tahun. Kalau belum waktunya mati, tak mungkin mati semua. 1, 2, 3. Ayo kalau nak ngomong lebih cepat mati loh. 1, 2, 3. Kalau belum waktunya mati, tak mungkin mati. Kalau waktunya mati, tak hasil melarikan diri. Engkau lari pun tidak ada hasil. Jadi kalau engkau patuhkan diri dengan kebenaran, berjalan sesuai kehendak Tuhan, kerjakan segala sesuatu dengan benar, hatimu tidak menegur, engkau lega, berani, mantap di hadapan Tuhan Allah. Lalu, kenapa bisa mantap seperti ini? Dikatakan di sini dengan 2 hal. Yaitu sebab kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini 2 sebab. Kenapa kita mantap? Kita mantap karena kita berjalan di dalam segala perintahnya. Kedua, kita melakukan hal yang diperkenan oleh Dia. Nah, saudara-saudara, menjalankan perintah itu adalah bukti engkau betul-betul mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang menjalankan perintah. Siapa sih suka diperintah oleh orang lain? Tidak ada orang suka. Memerintah orang lain semua doyan. Kita paling senang gini, noni. Kamu gini. Ngomong orang senang, diomongin tidak bisa terima. Diperintahkan tidak mau terima. Dituntut tidak mau terima. Tuntut orang lain senang. Tetapi orang yang cinta Tuhan bukan dilihat daripada hal-hal yang lain. Barometernya hanya satu. Mau menjalankan perintahnya. Selama engkau menjadi orang Kristen, saya mau tanya, sudah berapa banyak perintah yang kau kenal dari Tuhan? Selama engkau menjadi orang Kristen, saya tanya, sudah berapa ayat-ayat yang mengandung perintah Tuhan yang kau catat, kau hafal, lalu kau berusaha melakukan? The commandment of God. Orang-orang perjanjian lama, orang Yahudi, mereka menemukan 10 hukum dan perkembangkan menjadi 200 lebih lagi, akhirnya menjadi 512 hukum. Berusaha mengurai-uraikan, perintah Tuhan begitu banyak. Tetapi mereka akhirnya tidak menjalankan. Karena makin mereka rumit ke dalam detail, makin lupa kepada yang dasar. Kalau saya bicara sama seseorang, saya mau orang itu langsung tangkap yang paling dasar. Jangan mendetail dulu. Prinsip dasar dulu. Begitu ngomong langsung ke detail-detail, tidak habis-habis. Dasar dulu. Maka setelah orang Israel mengkupas perintah-perintah Alkitab, perintah-perintah Allah dan perjanjian sampai menjadi 500 lebih. Lalu ada satu orang datang menanya kepada Yesus Kristus, sebenarnya yang mana yang paling besar? Berarti kembali kepada dasar. Saudara-saudara, engkau sekarang melihat segala sesuatu
lihat secara general dulu, mengerti secara dasar dulu, jangan menuju ke detail. Yang kecil-kecil nanti akan disesuaikan dengan yang dasar. Orang itu pintar, jadi Tuhan Yesus coba beritahu kepada saya, Rabi, di antara perintah begitu banyak ratusan yang malah paling besar. Tuhan Yesus senang sekali menjawab pertanyaan itu, karena dia tahu orang ini mau kembali kepada dasar, kembali kepada prinsip. Tuhan mengatakan, pertama, cintailah Tuhanmu dengan sebulat hatimu, seluruh tenagamu, sekuat tenagamu, seluruh sifatmu, dan seluruh pikiranmu. Ini yang paling besar. Yang lain mirip. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai diri sendiri. Karena ini adalah kesimpulan dari semua perintah. Selesai. Orang yang bisa menggabungkan semua detail menjadi prinsip yang paling dasar, itu orang pintar luar biasa. Orang yang bisa menjadikan prinsip dasar itu mendetail sampai teliti, itu juga pintar luar biasa. Tetapi orang yang karena dasar sudah pegang, telitinya tidak ngerti, itu kurang belajar. Orang yang detailnya semua diperhatikan, hilang dasar, itu orang kurang pintar. Sehingga orang tanya kepada Yesus Kristus, apa perintah Tuhan Allah? Bagaimana perintah Allah? Yang paling penting itu apa? Perintah yang utama itu apa? Paling utama itu adalah seperti apa yang dicantumkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat kedua. Dengarlah Israel. Istilah dengarlah itu di bahasa Ibrani apa? Shema. Shema. Hear ye Israel. Dengarlah Israel. Saudara-saudara, jangan lupa kebudayaan daripada Ibrani adalah kebudayaan melalui dengar. Kebudayaan dari Yunani ada kebudayaan melalui lihat. The Hebrew culture is based on hearing. And the Greek culture is based on observation. See. Di dalam seluruh kebudayaan daripada perjanjian lama, yang penting itu dengar. Di dalam seluruh kebudayaan daripada Yunani, yang penting itu lihat. Mengamati matahari, bumi, mengamati gejala fenomena dari natur, daripada alam semesta yang diciptakan Tuhan. Akhirnya mereka sudah lihat, pikir. Setelah lihat segala sesuatu, mulai pikir kenapa ya? Kenapa begini? Kenapa begini? Akhirnya logikanya timbul di dalam ajaran Krika. Tetapi yang dengar, mikir. Dengar sudah mikir, oh benar juga. Akhirnya timbulkan bukan logika, timbul iman. Maka iman datang daripada saudara tangkap ya, ini prinsip. The whole Hebrew culture is based on hearing. A hearing is obey to the revelation of God. Dengarlah Israel. Allahmu itu Allah yang mencipta, Allah yang mewahyukan, Allah yang menebus, dan Allah yang memberikan nabi, Allah yang memberikan pengajaran. Dengar. Mengapakah agama Kristen khotbahnya begitu penting? Dan khotbah yang tidak dipentingkan gereja itu gereja yang tidak bersemangat kekristenan yang asli. Engkau masukkan gereja, engkau dengar firman. Satu kitab ini dikhotbahkan ribuan tahun tidak selesai. Satu kitab ini dikhotbahkan ribuan kali belum tuntas. Karena ini sumbernya manusia harus dengar. Hear ye Israel. Your God is the only God. Lihat tangan saya. Dengarlah olehmu hai Israel. Allahmu adalah Allah. Allah yang esa. Di situ pakai Eloheinu. Bukan singular, bukan dual, tapi plural. Your God is the only God. Allahmu adalah Allah yang tunggal, yang Maha Esa. Jadi engkau harus dengar dengan teliti, karena semua rahasia kerohanian itu tersimpan di dalam firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Tak mungkin dihasilkan oleh spekulasi manusia.
Tak mungkin dihasilkan oleh imajinasi manusia. Tak mungkin dihasilkan oleh fungsi logika manusia. Logika hanya dicipta untuk menganalisa ciptaan. Logika dicipta bukan untuk mengspekulasi pencipta. Di dalam dunia tersimpan segala sesuatu yang begitu rumit, begitu teliti, dan begitu sistematis. Sehingga kita melalui fisika, kita mengerti ciptaan Tuhan. Kita melalui fisika, kita mengerti itu elemen-elemen kimia. Kita melalui fisika, kita mengetahui cara berpikir di dalam epistemologi. Kita melalui logika, kita mengerti cara pemerintahan dan segala organisasi administrasi yang teratur. Logika bekerja untuk hal yang dicipta. Tapi logika tidak akan menemukan siapa sang pencipta. Itu adalah wilayah dengar, bukan wilayah lihat. Di dalam wilayah lihat, kita mengkontak mata kita dengan yang dicipta oleh Tuhan sebagai alam saja. Tapi waktu kita mendengar, kita akan menerima suara, berita, janji dari yang supranatural. Allah mengirim nabinya. Dengan demikian Israel harus dengar, Yunani harus lihat. Israel harus pikir, Yunani harus pikir. Israel harus beriman, Yunani harus berpengetahuan. Sehingga dua hal ini, Ibrani sama Yunani, Hebrew and Hellenistic. Hellenisme dan Hebrewisme, dua ini menjadi dua tiang dari kebudayaan Barat yang akhirnya menjadi globalisasi mempengaruhi. Di UI yang dipelajari lebih banyak barang-barang dari Barat daripada Indonesia. Di UI lebih banyak logika yang dipengaruhi oleh Greka daripada nasionalisme Indonesia. Bidang-bidang pelajaran itu studi akademik itu turunnya daripada Greka. Tetapi kitab, wahyu, firman, keselamatan, semua pengertian daripada bijaksana surgawi untuk menuntun hidup, bukan belajar di UI, belajar di gereja, belajar di kitab suci. Sehingga agama mementingkan pendengaran firman, menciptakan iman dan kepatuhan. Dan ilmu mementingkan observasi, memakai pikiran analisa, akhirnya menemukan semua ilmu-ilmu yang bersistematik di dalam ilmiah. Itu sebab, dengarlah perintah. Pada waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang muda itu, kalau begini, apakah perintah yang paling besar? Yang satu saja. Orang suka reduksi. Orang kalau dengar khotbah rumi, aduh bertahun-tahun, setiap tahun 52 minggu, setiap minggu dengar khotbah begitu panjang. Enggak, sabar gua. Coba kasih tahu yang paling penting. Kasih satu saja. Satu saja. Engkau mau satu, Tuhan Yesus menjadi dua. Dia mau yang paling pentingnya. Paling penting adalah dengarlah. Tetap kembali mesti dengar kan. Jadi satu saja, saya tidak mau dengar sebesar satu itu ya dengar, tidak ada jalan lain. Dengarlah Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Allahmu Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa. Dan engkau harus mencintai Dia dengan segenap jiwamu, seluruh pikiranmu, seluruh tenagamu, seluruh sifatmu. Dan yang kedua mirip mencintai sesamamu. Kalau demikian berarti kita mau jalankan perintah untuk menyatakan kita cinta kepada Tuhan. Lalu kita harus kecimpungkan diri. Kita berada di dalam dua aspek daripada emosi. To love God and to love our neighbors. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Nah ini adalah perintah yang paling besar. Barang siapa menjalankan perintah ini, orang itu hati nuraninya tidak tegur. Kenapa hati nurani tidak tegur? Kita boleh lega di hadapan Tuhan. Karena kita menjalankan perintahnya. Menjalankan perintah apa? Kalau perintah begitu banyak. Semua perintah itu disimpulkan cuma dua. Love your God and love your neighbor. Cinta Tuhanmu dan cinta sesamamu. Ini adalah cinta ke atas dan cinta ke pinggir.
cinta vertikal dan cinta horizontal, cinta kepada Sang Pencipta dan cinta yang dicipta sesama dengan saya sebagai ciptaan di hadapan Tuhan Allah. Nah, kedua ini, cinta ini menjadi sesungguhnya engkau menjalankan perintah. Ini menjadi satu fakta engkau betul-betul taat kepada Tuhan. Jerman menghasilkan seorang namanya Gotthold Ephraim Lessing, Lessing. Kalau yang rajin dengar kalimat yang saya katakan, cari di internet. Kalau engkau tidak ada uang beli buku ensiklopedia yang besar dan sebagainya. Sekarang internet telah membawa pengetahuan ke dalam rumah kita masing-masing. Ya, cari, nah, engkau bisa mendapatkan banyak. Saya sih orang kuno, sampai sekarang tidak ngerti main komputer. Coba tahu skuter. Tapi yang saya katakan, you boleh cari. Gotthold Ephraim Lessing. Salah seorang pujangga dan seorang dramatis dan seorang filosof Jerman yang penting, tapi sangat dilupakan oleh orang-orang Asia yang belajar filsafat Jerman. Dia mempunyai satu drama kecil. Dan drama itu namanya ada Nathan the Wise. Seorang yang berbijaksana sekali namanya Nathan. Drama itu cuma satu act, jadi tidak panjang. Dan ceritanya gampang sekali. Seorang tua yang memiliki cincin yang diturunkan oleh nenek moyang. Yang ada khasiat khusus di cincin itu. Sederhana sekali. Dia mempunyai satu cincin. Cincin itu diturunkan dari nenek moyang terus sampai di tangan dia. Dan barang siapa memiliki cincin itu, dia mempunyai kekuatan cinta Tuhan dan cinta manusia. Siapapun. Cincin jatuh di tangan siapa? Siapa mempunyai rahasia itu. Siapa mempunyai kekuatan itu. Jadi Nathan seumur hidup pelihara cincin itu baik. Sampai dia sudah tua, dia harus turunkan lagi kepada anaknya. Karena turun-turun kan. Sehingga keluarga itu lain sama keluarga lain. Keluarga itu selalu ada seorang yang cinta Tuhan. Ada seorang yang cinta sesama. Maka Nathanlah orang yang bahagia karena dia mendapatkan warisan cincin itu. Tetapi giliran dia mau turunkan kepada anaknya, cilaka. Dia mendapatkan kesulitan karena anaknya 3. Dan 3 sama-sama menghormati dia. Jadi dia sekarang pusing, mesti kasih yang mana? Kasih anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tidak kebahagiaan. Kasih anak kedua yang pernah sama ketiga, tidak dapat. Kasih anak yang ketiga, pertama sama kedua, nanti tidak cinta Tuhan. Jadi pusing sekali. Akhirnya katanya dia dapat sesuatu cara yang paling bijaksana. Bagi saya butuh sekali. Ya. Kenapa bijaksana? Dia pergi pesan 2 cincin yang sama besarnya. Sama warnanya, sama bentuknya, sama beratnya, semua sama. Tetapi yang 2 itu palsu. Yang 1 ini asli. Lalu dia panggil anak yang paling besar. Inilah cincin dari nenek moyang. Aku sekarang turun kepadamu. Nah, anak besar senang. Dia panggil anak kedua. Inilah cincin dari nenek moyang. Aku berikan kepadamu. Nah, aku yang dapat. Lalu dia panggil lagi anak ketiga. Inilah cincin khasiat cinta daripada nenek moyang. Aku berikan kepada engkau anak bungsu. Lalu dia mati. Sudah mati 3 ada klaim. Cincin warisan ada di tanganku. Yang kedua bilang, nah, ada di tanganku. Yang ketiga, ada di tanganku. Oke. Jadi di mana? Di mana? Persatu atau di anak kedua atau ketiga? Di mana? Tidak bisa jawab. Saya juga tidak bisa jawab. Mana kamu bisa jawab? Tidak tahu kan? Tidak tahu yang mana. Anak pertama, aku punya. Anak kedua, aku punya. Anak ketiga, aku punya. Dan 3 sombong. 3 mengatakan, aku ada. Ini. Dilihat sama. Sama besarnya. Sama berannya.
sama warnanya, sama bentuknya, sama diberikan oleh papanya. Nah, papa mengatakan kalimat yang sama. Aku telah memberikan kepadamu. Semua aku rekamannya itu ada. Waktu dia ngomong betul-betul papaku, masa sih papa saya bohong sama saya? Anak kedua bilang, masa sih papaku bohong sama saya? Anak ketiga mengatakan, masa papa bohong kepada saya? Saudara-saudara, maka Lessing mengatakan, tidak bisa membuktikan siapa yang benar. Tetapi buktinya adalah bukan dari barangnya. Dari betul-betul dia cinta Tuhan tak? Betul-betul dia cinta sesama tak? Ngerti maksudnya? Jadi saya tidak kira Nathan itu bijak. Saya kira yang bijak itu Lessing. Nathan penipu. Dia bikin 3 sama-sama, lalu 2 anak ditipu, yang satu yang dapat sungguh-sungguh. Mana dia bijaksana? That is Nathan the wise, Nathan the deceitful. Yang licik, yang ketakutan anak marah, diberikan 2 yang palsu, 1 yang benar. Tapi Courthold Lessing betul-betul pintar, dia betul-betul bijak, karena dia memberikan jawaban. Who is the true one? Is the one who can truly love God and the power to love another. Orang yang sesungguhnya mendapatkan cincin itu hanya 1. Dari mana tahu? Bukan dari cincin. Dari dia betul-betul bisa mencintai Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, kenapa orang Aceh mengatakan herannya? Waktu tsunami datang, kenapa orang Kristen melulu yang datang membantu? Nah, itu jawabannya. Ngerti maksud saya? Itu jawabannya. Debat tidak peduli, tidak ada gunanya. Tetapi betul engkau mencintai Tuhan? Betul engkau mencintai sesama? Kalau seorang di gereja kritik terus semua orang, jangan kira dia rohani baik. Abaikan dia. Tuhan tidak perlu dia. Gereja akan berjalan terus. Ini tak setuju, ini marah itu. Semua lemah. Kita semua lemah. Dan kita perlu kasih satu dengan lain. Bukan perlu kritik marah-marah. Atau ngomel-ngomel orang lain. Siapakah yang mempunyai cincin yang asli itu? Tidak usah debat. Secara akademik. Nyatakan cintamu kepada Tuhan dan cintamu kepada sesama. Wah, Lessing pinter loh. Itu satu cerita yang pendek. Saya baru cerita tidak sampai 5 menit. Engkau sudah sadar. Engkau sudah menangkap prinsipnya. Betul nggak? Hari ini yang datang rugi luar biasa loh. Dia dengar kaset pun dan lihat mimi saya yang begitu bagus. Mengampuni musuh itu hanya di dalam Kristus. Father, forgive them. Because what they are doing, they do not know. Ajaran itu hanya di dalam Kristus yang mati di atas salib. Tapi orang Kristen sering mengerti tidak? Tak ngerti. Banyak orang Kristen mau memperalat agama Kristen untuk menjadi keuntungan diri sendiri. Itu namanya teologi kesuksesan, teologi kemakmuran. Tak salah kalau Tuhan kasih kaya. Tak salah. Tetapi kalau itu menjadi motivasimu, itu salah. Kekayaan sebagai berkat yang diberikan oleh Tuhan, engkau tak usah tolak. Kekayaan sebagai satu motivasi merebut yang engkau tamak sekali untuk mengambil segala sesuatu dari Tuhan. Itu salah. Sebab sama akibat harus dibedakan. Orang percaya Tuhan Yesus masuk surga, itu adalah akibat iman. Bukan motivasi iman. Engkau bilang, karena saya mau masuk surga, maka saya percaya Yesus Kristus. Engkau apa bedanya sama orang kafir? Karena saya ingin kaya, maka saya percaya Yesus Kristus. Apa bedanya sama Assamamisme yang di Korea? Korea sebelum menjadi orang Kristen adalah bangsa yang meminta kekayaan, kelancaran. Sekarang dari Kristen sama, cuma ditambah dalam nama Yesus, amin. Maka engkau minta akan diberikan semua. Minta sampai kasih Tuhan tahu mobil apa, merek apa, nomor apa, warna apa yang kau mau. Itu sebenarnya ajaran setan. Ajaran agama lain yang sekarang pakai topeng Kristen. Dan banyak orang Kristen di Korea ikut itu. Itu Assamamisme yang dikristenisasikan. Dengan memakai nama Yesus. Seperti doa Yabes. Pakai Alkitab untuk menonjolkan egoisme. Bukan belajar bagaimana berdoa seperti doa Bapa kami. Itu memakai kitab suci. Lalu katanya Kristen. Sehingga orang Kristen dibawa kepada doa Yabes lebih daripada dibawa kepada doa Bapa kami dari Yesus Kristus. Egoisme yang menjadi
daya dasar dorong mereka berdoa. Bukan takut kepada Tuhan. Biar namamu dipermuliakan, kerajaanmu datang, kehendakmu terjadi. Inilah kerajaanmu, kemuliaanmu dan kuasamu untuk selama-lamanya. Bukan konsep God-centered, tapi self-centered. Kalau engkau betul-betul abdi kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, jalankan perintahan, lalu Tuhan kasih kekayaan, tidak salah, terima saja. Silakan kaya. Dan ada orang kaya yang cinta Tuhan, bisa membantu bangun gereja jadi bagus. Tapi kalau engkau menjadikan kekayaan itu satu ambisimu yang memperalat Alkitab, memanipulasi firman dan memperalat dan memerintahkan Tuhan, salah. Kekayaan itu ada akibat bukan sebab. Kekayaan itu adalah satu hasil iman. Dan itu adalah berkat Tuhan, bukan motivasi. Seperti kita bukan karena takut neraka baru percaya Tuhan. Kita juga bukan karena ingin masuk surga baru percaya Tuhan. Tapi dengan percaya kepada Tuhan, dengan sendirinya engkau hindar dari neraka. Engkau diberikan hak masuk ke surga. Begitu. Motivasi. Tetapi bukan hasil. Kalau engkau motivasinya adalah mendapatkan segala sesuatu menurut kemauanmu, maka imanmu tidak beres. Tetapi kalau engkau ada motivasinya betul-betul taat kepada kebenaran, akibatnya diberikan kebenaran, diberikan surga, diberikan kekayaan, silakan. Itu harus bedakan motivasi beres atau tidak beres. Saudara-saudara. Maka akhirnya siapakah yang sungguh-sungguh dari Tuhan? Siapa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Yang mencintai Tuhan hanyalah semacam orang, yaitu yang menjalankan perintahnya. Apakah saudara menjalankan perintahnya? Benar? Kalau engkau bilang, iya, saya tanya, apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan itu beberapa yang paling besar. Pertama, di dalam diri tubuh Kristus, cintailah satu dengan lain. Love one another. Lain, cintalah kamu satu dengan lain. Dengan cintalah sesamamu. Cinta sesamamu itu di masyarakat. Cinta satu dengan lain di dalam tubuh Kristus itu cinta gerejawi. Jadi pada waktu perjanjian lama dikatakan cintalah sesamamu. Itu antara orang Yahudi sama Yahudi sesama. Tetapi pada waktu perjanjian baru Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Ayat pertama, aku mengasihi milikku sampai kesudahan. Pasal 13. Ayat menghampiri akhir, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, supaya kamu mengasihi satu dengan lain. You should love one another. Between you brothers, you true followers, my disciples, love one another. Jadi perintah Kristus kalau tidak dijalankan, engkau bilang engkau cinta Tuhan, omong kosong. Engkau tidak mencintai sesama. Engkau memberi uang berapa banyak pun engkau belum menjalankan perintah. Maafkan ya. Antara orang Kristen harus saling mengasihi. Engkau bilang mengasihi apa? Dia jelek kayak begini. Justru dia jelek perlu dikasihi. Jadi bukan mengasihi karena dia baik, mengasihi karena dia perlu dikasihi. Menemukan kelemahan orang lain, tetap mengasihi, itu baru cinta kasih yang sungguh. Melihat keindahan orang lain, mengasihi, itu kerinduan, itu bukan kasih. Aduh, aku mengasihi engkau karena engkau cantik. Jawab saja, kalau gua jelek lu masih cinta tak? Ya enggak, tak buang. Ya. Banyak orang berpacaran itu, wah cinta aku, cinta kamu, cinta kamu. Coba kalau mukanya kena siram air keras jadi jelek, mau lagi? Mau terus lagi? Tidak tentu. Jadi cinta manusiawi adalah cinta yang bersyarat, conditional love. Cinta Tuhan kepada kita tidak. Kita tidak ada sesuatu yang lebih indah dari Tuhan sampai dia rindu. Aduh, kalau aku mencintai orang ini aku. Engkau sama saya hanya orang yang bisa mati. Makin lama makin jelek, makin kisun, makin jelek. Saya tadi dia muka saya jelek. Saya masih ingat dulu gua ganteng sekali. Manusia. Kalau engkau melihat kelemahan orang, engkau masih cintai dia. Engkau melihat kekurangan orang, engkau masih mencintai dia. Itu baru cinta. Melihat kelemahan orang, kritik, marah-marah, itu bukan cinta. Lepas dan ada di dalam tubuh Kristus. Belajar mengasihi orang yang kau tidak senang. Belajar mengasihi orang lain kalau memang tidak beres.
Nah, menjalankan cinta kepada orang yang kau tidak suka, kepada orang yang banyak kelemahan, itu namanya melaksanakan perintah Tuhan. Kedua, Tuhan mengatakan pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Sekali lagi ya, orang yang tidak mau mengabari Injil, jangan bilang tidak bisa jadi pendeta, jadi orang Kristen pun tidak layak. Saya tidak akan kompromi. Kalau yang sudah mau jadi hamba Tuhan, tidak mau mengabari Injil, keluar. Pendeta-pendeta kalau tidak mau mengabari Injil, tidak usah jadi pendeta. Tidak usah. Yesus cuma perlu 12 murid. Yang satu tidak beres, biar dia silakan. Apa yang cuma kerjakan, kerjakanlah. Biar dia pergi bunuh diri. 11 itu harus menginjil sampai mau mati untuk Tuhan. Kekristenan didirikan di atas prinsip ini. Sekarang banyak sekolah teologi menghasilkan orang yang bisa pakai topi besar tapi tidak mau mengabari Injil. Buat apa? Kenapa gereja-gereja di Amerika banyak yang tutup, banyak yang menjadi kosong? Karena tidak mau mengabari Injil. Kalau kita masih tidak lihat apa yang terjadi sebagai fakta yang menggerogoti kekristenan, kita buta rohani. Dan kamu yang ikut kebaktian di sini, setiap minggu 1.000 lebih, Senin sampai Sabtu cari duit, mengabari Injil enggak? Kalau tidak, engkau tidak jalankan perintah. Engkau bukan murid Yesus Kristus. Barang siapa yang menjalankan perintah Tuhan dan melakukan yang diperkenan oleh dia, hatinya lega dan dia hidup terpapar di hadapan Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Jangan menipu, jangan mengkelabui Tuhan. Ada orang mengatakan sekelompok orang paling besar di dunia yang bohong bersama-sama, yaitu orang Kristen dalam kebaktian. Itulah kelompok paling besar di seluruh dunia sepanjang sejarah yang menipu bersama-sama waktu. Biasa orang kalau tipu itu sendirian kan, tipu sini tipu serentak semua sama-sama menipu. 1, 2, 3. Oh Tuhan, aku mencintai kamu. Itu tipu. Pada waktu orang Kristen semua menyanyi tapi tidak jalankan apa yang dinyanyi, itu ada penipuan terbesar yang kolektif. Ini kritik orang mengenai kekristenan. Kita menyanyikan semua lagu yang kalimatnya bagus, tapi tidak jalankan. Enggak bilang kalau gini tidak usah nyanyi. Silakan tidak usah nyanyi. Kalau nyanyi, pikir lalu jalankan. Berusaha menjalankan semua kebenaran yang kau tahu. Berusaha menjalankan semua doa yang kau minta. Berusaha menjalankan semua lagu yang kau nyanyikan. Nah, itu orang Kristen yang berkata, Tuhan, I want to obey you. I want to obey your commandment. I want to do your will. I want to accomplish my responsibility given to me. Saudara-saudara sekalian, kenapakah hati kita tidak tegur kita? Karena kita menjalankan perintahnya. Karena kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Injil Yohanes ada satu kalimat. Pada waktu Yesus berkata, Bapa, aku selalu melakukan apa yang berkenan kepada hatimu. Waktu Yesus mengatakan kalimat itu, langsung banyak orang yang percaya kepada dia. Bukan karena dia menyembuhkan atau dia melakukan mujizat. Karena dia mengatakan satu kalimat langsung menyentuh hati orang lain. Manusia itu bisa lihat siapa yang sungguh-sungguh. Kalau manusia melihat ada seorang hamba Tuhan, ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan, mereka sudah tunggu untuk waktunya boleh mengapresiasi. Tunggu waktunya untuk menyatakan respect. Kenapakah ada orang mati? Begitu mati yang datang ribuan. Kenapakah ada orang mati? Orang bilang syukur mati. Lalu tak datang. Karena hati nurani orang itu sudah tunggu lama untuk menghormati dia, tidak ada kesempatan. Begitu dia mati, ini kesempatan terakhir saya hormat. Saya harus datang. Gus Dur pada waktu umur 9, dia ikut sesuatu perkabungan yang hadir di tempat kuburan 20.000 orang. Gus Dur yang masih umur 9 kaget. Kenapa di kuburan ada 20.000 orang? Wah, dia terus memikir. Ini kakekku dihormati oleh begitu banyak orang. Bagaimana saya besok kalau mati? Kalau saya hidup tak karu-karuan, nanti saya mati yang datang cuma 20 orang. Lain sama kakekku.
Kakek dia adalah ayah dari ayahnya. Waktu engkongnya Gus Dur meninggal dunia, saking banyak orang hormati dia, 20.000 orang datang ke kuburan menjadi satu masa yang besar sekali. Semua lagi mengingat akan jasa daripada kakek Gus Dur. Karena Gus Dur umur 9 sendiri melihat sebagai anak kecil Muhammad itu, lalu berjanji, saya harus menjadi orang yang berguna supaya dihormati oleh masyarakat. Nah, saudara-saudara, ini terjadi di dunia ini. When a man is so respectful, so contributive, so helpful to others, the others will never forget him. Peribahasa Tionghoa yang kuno mengatakan, 爱人者人恒，爱之；恨人者人恒，恨之。The one who loves others will always be loved by others. The one who hates others will never be forgotten and to be hated by many. Always. Belajarlah menjadi orang yang cinta Tuhan. Belajarlah menjadi orang yang mencintai sesama. Dengan demikian engkau tidak akan buang hidupmu secara sia-sia. Kalau engkau menjalankan perintah Tuhan, apalagi engkau mengerti kasih diam Kristus, lain sama orang Islam. Langsung Allah mengutus anaknya turun ke dunia menjadi contoh teladan kita. Bagaimana mencintai sesama. Kalau kita mencintai, menjalankan perintah, dan melakukan yang diperkenan oleh Tuhan, maka lebih baik daripada kita mempunyai gelar tinggi, pintar, debat, ngomongnya banyak, orang dah lihat. Sehingga orang akan tertarik karena cinta kita, karena contoh teladan kita, engkau akan menjadi pengaruh supaya sembrani membawa orang beriman kepada Tuhan seperti engkau. Dan apa yang kau minta akan beroleh dari Dia. Nah, ini saya memang terakhir saya balikan. Ayat apa yang kita minta akan diberikan di depannya daripada dua kalimat itu. Sebab kita melakukan perintahnya dan sebab kita melakukan yang diperkenan oleh Dia. Orang kalau melakukan perintah Tuhan, orang kalau berkenan di hadapan Tuhan, tidak mungkin dia sembarangan minta-minta. Doanya dia pasti beres. Saya kira salah satu kegagalan paling besar di gereja yaitu ada belajar doktrin, tidak ada pengajaran tentang doa. Adakah doktrin yang diajarkan tentang Tritunggal, tentang Kristologi? Adakah doa logi? Di dalam sistematik teologi tidak ada pelajaran bagaimana berdoa. Theology of prayer sudah dilantarkan terlalu lama. Jadi orang berdoa hanya seperti orang kafir. Cuma nama Yesus Kristus yang dipakai untuk memacang yang paling belakang. Aku minta ini. Dalam nama Yesus, amin. Itu namanya Kristen. Depan itu bukan doa, itu menodong. Itu memerintah, memaksa Tuhan. Itu mengekspresikan keegoisan. Cuma pakai nama Yesus, amin. Itu namanya doa Kristen. Apa sih bedanya doa Kristen sama doa agama lain? Oh, Kristen gini, kalau yang lain gini. Itu doa tangan. Orang jatuh ke sumur tidak bisa gini, tidak bisa gini. Apa sih bedanya doa orang Kristen sama ke agama lain? Doa Kristen beda sama yang lain karena doa Kristen mengetahui kedaulatan Allah, mengetahui kesetiaan Allah, janji Allah, mengetahui tahu diri engkau tidak layak datang kepada Allah. Kalau itu tidak ada, belum doa. Kebaktian doa kita tidak akan karuan, kacar-kacir. Banyak orang yang sudah Kristen 30 tahun tidak pernah ikut kebaktian doa. Kristen apa lu? Masih mau kritik ini, kritik itu. Saudara selalu rasa diri lebih baik dari orang lain. Nyalah kamu. Engkau doa pun tidak ngerti. Apa itu doa tidak tahu. Doa karena kita mau berlutut, karena kita tahu kita terlalu kecil. Kita berdoa karena kita mengaku pemberi anugerah, berdaulat, dan Dia yang maha kuasa. Maha kuasa bukan untuk diperalat. Maha kuasa untuk mengatur kita harus taat. Kita berdoa karena Dia berjanji. Karena berjanji berdasarkan 3 hal. Kesetiaan, ketidakperubahan, dan kejujuran.
Allah yang jujur, Allah yang tidak berubah, dan Allah yang tidak mungkin memungkirkan janji. Dia akan memberikan. Maka kita berani datang berdoa. Engkau kalau betul-betul menjalankan perintah, engkau betul mengasihi Allah dan mengasihi sesama, engkau betul-betul melakukan segala sesuatu berkenan kepada Dia, tak mungkin engkau sembarangan berdoa. Doamu adalah mensinkronkan kemauanmu dengan kemauan Allah yang maha besar. To synchronize my will under the will of God to be one, itu namanya doa. Apa yang kau hendaki, aku ingin mengikuti. Supaya aku menghendaki yang dikehendaki olehmu. Supaya aku mengasihi yang dikasihi olehmu. Supaya aku membenci yang dibenci olehmu. Supaya aku melakukan apa yang dilakukan olehmu. Sinkronisasi ini Tuhan tolong. Beri kekuatan kepada saya supaya saya boleh sesuai dengan rencanamu. Itu namanya doa. Doa bukan menjadikan dua kubu. Kamu, aku, kamu kaya, aku miskin. Aku merampas, kamu dengar aku. Itu doa. Itu perampok. Mari kita belajar. Belajar banyak prinsip yang penting. Jika engkau menjalankan perintah, engkau betul-betul melakukan berkenan di hadapan Tuhan, doamu akan mendapat berkat daripada Dia. Karena Allah bukan Allah yang pelit. Allah bukan Allah pelupa. Allah bukan Allah yang kejam. Allah bukan Allah yang menipu. Allah adalah Allah yang berjanji, bahkan sebelum engkau minta Dia sudah tahu kebutuhanmu. Tetapi Dia tidak memberikan segala yang kita minta, karena kita tidak perlu sebanyak apa yang kita minta. Sehingga Dia memberikan kelebihan, dan kelebihannya menguji kamu bagaimana mencintai Dia. Dia memberikan kebutuhan, dan kebutuhan itu tak mungkin dikurangi. Sehingga kalau engkau kelihatan kurang, adalah karena engkau banding sama orang lain. Kenapa dia lebih banyak, maka saya kurang. Tak kurang. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia seumur hidup ini tidak banyak. Benar gak? Sebenarnya yang kita butuhkan ini tidak banyak. Tapi kita karena serakah. Kita kalau banding sama orang lain, kita rasa kurang. Bandingnya selalu sama yang atas, tidak ada yang sama bawah. Heran. Karena saya miskin, saya kurang. Kenapa? Dia lebih kaya. Kenapa tidak banding sama yang lebih miskin? Tahu tidak di dunia ini ada 35% orang yang hidup satu hari di bawah $1 Amerika. 35% manusia yang satu hari hidup hanya Rp9.000. Kamu berapa? Itu 35% itu 2,5 miliar. 2,5 miliar orang itu yang hidupnya begitu minim. Satu hari di bawah $1. Ada yang $0,5. Ada negara-negara termasuk Manila, Meksiko, kota besar. Orang masih ambil air di got untuk minum. Enggak ada cukup. Kita lebih dari cukup, tapi kita ada pengemis besar. Maka kita tidak habis-habis minta seperti pengemis. Minta. Yang kau minta akan diberikan. Minta apa saja. Minta apa saja berarti bebas. Ayo gua minta kapal terbang 3. Gila lu. Saudara-saudara. Engkau bilang minta apa saja. Minta istri 5. Gila kamu. Yang kau perlu Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau mempunyai kelebihan jangan lupa. Sedang Tuhan uji. Bagaimana kita memakai uang itu. Saudara-saudara. Ada orang mengatakan, ayo beberapa orang kita pergi yuk. Untuk melihat bangunan-bangunan yang paling canggih di seluruh dunia. Patong ikut bersama-sama. Patong juga menyatakan apa yang Patong inginkan. Supaya gereja kita dipakai dengan se-efisien sebaik mungkin. Saya mungkin pergi. Tapi saya mengatakan pergi, saya hanya pakai ekonomi kelas. Biar kamu bos berapa besar, saya pakai ekonomi kelas. Saya tidak akan pakai business class. Loh kalau sudah berapa jam, biarpun berapa jam. Berapa puluh jam pun saya pakai ekonomi kelas. Saya bukan tidak mungkin pakai business. Saya bukan tidak mungkin lebih enak. Tapi saya harus belajar. Lalu uangnya dihemat untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu yang bagaimana mahal pun. Kita akan nunyang sampai jadi.
Tapi untuk diri sendiri tidak. Saudara-saudara, mari kita selalu merasa puas di hadapan Tuhan. Dan jangan ngomel. Cinta Tuhan, cinta sesama. Menyangkal diri, mengasihi Tuhan dan sesama. Menjalankan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Apa yang kita minta akan diberikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan, perintah-perintah yang kami perlukan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada mata-Mu. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.